Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan materi mengenai organ sistem ekskresi. Kalau kemarin kita telah mempelajari organ ginjal, pada pagi hari ini kita akan mempelajari organ yang berperan dalam sistem ekskresi yang lainnya, yaitu ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Tapi sebelumnya mari kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, organ yang pertama yaitu adalah kulit. Nah, sebelumnya anak-anak pernahkah kalian ketika mengamati ketika melakukan olahraga, kemudian kulit kalian mengeluarkan keringat. Nah, itu adalah bagian dari proses mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh yang disebut dengan ekskresi. Ekskresinya kulit. Ya, kulit secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Tapi kadang juga hipodermis dikategorikan juga sebagai lapisan dari kulit. Nah, jadi kita anggap saja sebagai tiga lapisan. Ya, kulit terdiri atas tiga lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis atau yang biasa kita sebut dengan kulit ari itu terdiri lagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan tanduk dan jaringan Malpighi. Nah, jaringan tanduk ini itu adalah lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel mati yang tidak lagi aktif membelah, yaitu stratum corneum dan stratum granulosum. Nah, sedangkan jaringan Malpighi itu jaringan atau sel-sel yang masih memiliki kemampuan untuk membelah dan memperbarui diri, yang kemudian disebut juga sebagai stratum germinativum. Nah, sedangkan lapisan di bawahnya yaitu adalah lapisan dermis ya, lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini tersusun atas berbagai kelenjar, yaitu ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, dan pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Nah, kelenjar keringat itu berfungsi dalam proses menjaga suhu tubuh ya. Jadi ketika tubuh panas kemudian kita beraktivitas, suhu tubuh meningkat, kemudian keringat diekskresikan sebagai upaya untuk menjaga tubuh dalam keadaan suhu seimbang. Sedangkan kelenjar minyak itu berfungsi juga untuk sebagai melembabkan rambut ya, melembabkan rambut. Nah, sedangkan ujung-ujung saraf pada lapisan dermis itu juga berfungsi dalam menerima rangsang atau menerima merespon rangsangan ya. Kita dapat menerima rangsangan dari ujung-ujung saraf yang ada pada lapisan ini. Nah, sedangkan di bawahnya lagi yaitu hipodermis atau lapisan atau juga biasa disebut sebagai lapisan lemak atau adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan upaya dalam menghangatkan tubuh perannya ya. Jadi hipodermis juga biasa disebut dengan jaringan ikat ya, jaringan yang menghubungkan antara otot yang melekatkan antara kulit ya, dermis dan epidermis dengan otot. Oke. Nah, kulit juga melakukan ekskresi dan mengeluarkan keringat bersama zat sisa metabolisme berupa garam, urea, dan air. Jadi ekskresinya kulit ini mengeluarkan zat yang berupa garam, urea, dan air. Ya, keringat ya. Keringat itu sebenarnya garam, urea, dan air. Nah, tahukah kalian bahwa tubuh itu memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengukur berapa jumlah banyak atau berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar air di dalam darah itu tetap seimbang, baik dikeluarkan dalam bentuk keringat maupun dikeluarkan dalam bentuk urin ya. Nah, fungsi ini itu diatur oleh bagian otak yang kemudian disebut sebagai hipotalamus. Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air, maka akan melepaskan
hormon ya, hormon yang mendorong ginjal untuk meningkatkan jumlah urin yang dikeluarkan. Begitu pula ketika suhu udara panas. Ya, hipotalamus akan merangsang mengeluarkan hormon tertentu dan memberikan sinyal pada kelenjar keringat yang terdapat di dalam kulit di jaringan dermis ya, untuk memproduksi keringat yang lebih banyak ya. Jadi di kulit tadi jaringan di lapisan yang berperan dalam proses ekskresi yaitu lapisan dermis, karena di dalamnya terdapat kelenjar keringat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah paru-paru. Nah, paru-paru selain juga sebagai organ yang berperan dalam sistem pernapasan, paru-paru ternyata juga berperan sebagai organ sistem ekskresi ya. Paru-paru terletak di rongga dada, sepasang ya. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, oksigen yang masuk melalui hidung, kemudian melalui trakea, bronkus, dan bronkiolus hingga akhirnya pada alveolus melalui mekanisme pertukaran oksigen dan mengikat oksigen dan karbon dioksida, itu ternyata proses ekskresinya adalah yang mengeluarkan karbon dioksida itu, CO2 itu, yang kemudian dikeluarkan bersama uap air ya. Jadi oksigen berdifusi dengan sel-sel darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, tapi juga satu sisi karbon dioksida juga berdifusi dan dikeluarkan melalui hidung dan dia berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, sedangkan persamaan reaksinya adalah ini ya, glukosa plus oksigen yang kemudian menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Dan respirasi juga menghasilkan energi digunakan tubuh untuk metabolisme, sedangkan CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan uap air dikeluarkan tubuh karena sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai produk hasil zat sisa metabolisme. Nah, organ yang ketiga yaitu adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar tubuh yang juga memiliki banyak peran dan fungsi. Di antaranya yaitu menawar racun, merombak sel darah merah dan merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Ya, di antara fungsi hati tersebut, yang merupakan fungsi sistem ekskresi itu yaitu merombak sel darah merah dan merombak protein. Nah, sel darah merah atau eritrosit itu dirombak di hati karena dia merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, sehingga dia hanya akan berumur 100-120 hari, tidak bisa meregenerasi selnya, sehingga akan dirubah di hati menjadi atau menghasilkan getah empedu. Nah, sel-sel hemoglobin yang ada pada eritrosit atau hemoglobin yang ada pada eritrosit itu dipecah menjadi bilirubin yang kemudian dipecah lagi menjadi urobilin dan sterkobilin. Nah, urobilin dan sterkobilin ini merupakan pigmen warna ya. Kalau urobilin adalah pigmen warna urin dan sterkobilin adalah pigmen warna feses. Jadi apapun yang kita minum dan apapun yang kita makan itu akan mendapatkan zat urobilin ini dan sterkobilin ini. Jadi yang kita minum akan menghasilkan warna, kalau dikeluarkan urin akan menjadi warna kekuningan, sedangkan feses kita akan tetap berwarna kuning kecoklatan. Ya, itu normalnya. Kemudian protein yang berlebih atau amonia NH3 itu akan diuraikan menjadi urea oleh hati. Jadi urea tersebut yang kemudian akan disalurkan menuju kulit dan ginjal. Jadi ketika menuju kulit dia akan dikeluarkan bersama keringat, dan ketika menuju ginjal dia akan dikeluarkan
bersama urin. Jadi di dalam keringat dan di dalam urin makanya terdapat zat urea yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.